Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabil Mustafa Habibina Syafi'ina Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi jami'il anbiya wal mursalin wa ahli kullin ashabi kullin syuhada sholihin wa sahabat wa tabi'in wa jami'a awliya illahi ta'ala aina ma kana masyariqal ardi magharibiha barriha sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma ila hadrati al-Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad ibn Abdul Karim ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikh wa asatidatihi mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil muta'ali wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil burhanil jali wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yanalil awliya'i bil maqamil ali. Amma ba'd. Al-hikmatul ula. Ini kitab hikam sebagaimana kita ketahui bahwa kitab hikam ini memang kitab yang masyhur, terutama memang di kalangan pondok pesantren, yang mana para masyayikh, para ulama menjadi wirid keistiqomahan di dalam pondok pesantren, terutama di dalam ilmu tasawuf. Ini paling masyhur. Kitab ini sebagaimana kita ketahui karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana nama beliau aslinya itu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Julukannya Tajuddin, Imam Tajuddin. Beliau termasuk ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ahli lughah, adab. Banyak guru-guru beliau. Guru beliau ini termasuk yang masyhur Syekh Abdus Salam Ibnu Mashishi, Syekh Abil Abbas Al-Mursi, yang mana beliau ini termasuk muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili rahimahumullahu ta'ala. Dikatakan bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini aliman min ajli ulama syariah, alim
yang paling alim daripada alimnya ulama syariat. Termasuk mulai dari kecil dikatakan beliau ini sejak kecil ini sudah alim. Pertama kali beliau ini berguru kepada bapaknya sendiri. Kemudian melalang buana dari beberapa masyayikh. Kita mulai saja hikmah yang pertama ini karena memang biografi beliau banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul ula min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi iku setengah saking tanda-tandane ketergantungan, bersandar atau ketergantungan alal amali ing atase amal iku nuqsanur rajai, kurangi berharap, maksudnya pengharapan, berharap rahmat Allah inda wujudiz zalali ing dalem nalikane anane kepleset utawa tergelincir. Artinya zalal itu kepleset atau tergelincir, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Jadi di antara tanda atau salah satu tanda bergantungnya seseorang terhadap amalnya, di antara tanda atau sikap mengandalkan amal, itu adalah kurangnya pengharapan dari rahmat Allah Ta'ala ketika adanya ketergelinciran atau tergelincirnya seseorang. Nah, terus ini kita gak paham. Diulang-ulang memang. Jadi salah satu tanda ketergantungan seseorang terhadap amalannya, ini berarti kurangnya pengharapan dari rahmat Allah ketika tergelincir terhadap kemaksiatan atau kesalahan. Maksudnya yang dikatakan amal di sini ya amal ibadah seperti sholat, puasa, zikir, ataupun yang lainnya. Ada beberapa orang yang mana di situ mengandalkan amalannya seakan-akan dengan amalannya itu menyelesaikan, membereskan permasalahan-permasalahannya. Itu dikatakan ahli ibadah lah, abid. Orang ahli ibadah ini aliran yang mana selalu mengandalkan bahwa ibadahnya ini adalah satu-satunya jalan untuk membereskan semua masalah. Sehingga tanda kutip seakan-akan menuhankan ibadah. Ini yang dimaksud judul itu tadi, hikmah itu tadi. Jadi mengandalkan amal. Jadi seakan-akan amalan itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Jadi maksudnya bukan semata-mata Allah murni. Bukan semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat tipis memang. Makanya pernah kita mungkin barangkali pernah mendengar bahwa
kita ini tidak boleh menuhankan Quran, menuhankan sholat, menuhankan puasa, menuhankan zakat, dan seterusnya. Itu aliran yang pertama. Ada juga yang mana seorang murid itu maksudnya di situ adalah orang yang menginginkan atau berkehendak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Arada yuridu iradatan murid. Itu orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah taala. Itu pun juga menganggap bahwa amal ibadah ini sebagai satu-satunya sarana atau wasilah untuk meraih surganya Allah, untuk meraih pahala dari Allah Ta'ala, untuk menghindari siksaan Allah Ta'ala. Nah, golongan yang kedua ini pun juga sama. Dua-dua golongan ini sebenarnya golongan yang tercela. Ini kan kita bicara tentang ma'rifat kan itu. Yang satu mengandalkan ibadahnya semata, yang satu seakan-akan ibadah itu satu-satunya sarana untuk dekat dengan Allah. Nah, dua-duanya ini keliru. Maka pernah kita mendengar ceritanya Rabi'ah al-Adawiyah kan itu. Ketika di dalam munajatnya, ya Allah, seluruh anugerah-anugerah keduniaan berikanlah kepada musuh-musuhmu, anugerah akhirat aku persembahkan untuk teman-temanku. Aku tidak butuh, karena aku ini beribadah bukan untuk mencari surga dan pahala atau untuk karena takut terhadap siksa neraka kan. Maka ketika ibadahku ini kok semata-mata untuk mendapatkan surga, tutuplah pintu surga itu untukku. Jika ibadahku itu karena aku takut terhadap siksa neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka itu. Tetapi jika aku ini rindu kepadamu, janganlah engkau memalingkan wajahmu untukku. Ini tadi sama. Jadi dua golongan itu. Makanya kenapa orang-orang ahli ma'rifat itu tidak semata-mata melihat zahirnya. Karena memang orang bisa ibadah itu ya Allah Ta'ala. Kita hanya sebagai subjek saja. Sebenarnya ada sebuah riwayat kalangan Bani Israel kan umur 500 tahun itu. Jadi malaikat Jibril itu mendapatkan bocoran. Nanti hamba itu ketika di yaumil hisab, Allah memerintahkan kepada malaikatnya supaya untuk dimasukkan ke dalam surga. Wahai malaikat, masukkanlah hambaku itu ke dalam surga. Maka kemudian ketika hamba itu dimasukkan ke dalam surga, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku. Hamba itu tadi nyemplung, termasuk karena ibadahku ya Allah. Maka ketika hamba itu tadi mengatakan karena ibadahku, kemudian ditahan lagi. Wahai malaikat, tahanlah, jangan dimasukkan ke dalam surga. Dia kepingin hitung-hitungan. Karena seorang hamba itu tadi itu zaman Bani Israel. Umurnya 500 tahun, kalau siang puasa, kalau malam ibadah semalaman suntuk. Maka ketika itu
Jika kamu hitung-hitungan, bukankah kamu ini mata melek ini karena kehendakku? Bukankah kamu bisa kuat ibadah juga karena pemberianku? Maka disuruh nahan itu tadi tidak jadi dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian hamba itu minta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian asbab rahmatnya Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau hitung-hitungan selama 500 tahun ibadah, mana dia modal? Modalnya semua kan dari Allah. Sehat juga dari Allah, matanya melek juga dari Allah, kekuatannya juga dari Allah Ta'ala semua. Yaitu tadi, semata-mata semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehingga sampai dikatakan dua golongan itu tadi dikatakan sama-sama golongan yang tercela. Karena tindakan keinginan itu lahir terdorong dari hawa nafsunya. Ia kan menganggap bahwa ibadahnya ini seakan-akan bisa menyelesaikan segala-galanya. Atau dia beribadah menginginkan sesuatu keinginannya sendiri, bukan keinginan Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti terus di situ dia meninggalkan ibadah secara syariat semata, enggak. Jadi Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu ingin meletakkan tengah-tengah. Jadi bukan menuhankan ibadah, juga bukan mengandalkan dirinya. Tetapi semata-mata itu datangnya dari Allah Ta'ala. Maka di antara tanda sikap mengandalkan amal ini termasuk berkurangnya mengharap rahmat dari Allah Ta'ala. Aku ngibadah mengko ben beres. Aku sholat, yaitu kan tingkatan syariat. Kita kan bicara tentang arif, tentang ma'rifat kan itu. Jadi engko nak sholat pokoknya beres urusane. Nak sholat selamat dari neraka, nak sholat bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau menurut tingkatan ma'rifat ini dah salah fatal, bahwa sholat itu memasukkan ke dalam surga itu loh. Wong sholatnya sendiri aja belum tentu benar kan itu. Apalagi sholat itu dijadikan satu-satunya sarana untuk memasukkan ke dalam surga. Bukankah masuk ke dalam surga juga atas kehendak Allah Ta'ala itu tadi. Jadi hikmah yang pertama ini sebenarnya kita ini tetap melaksanakan perintah Allah. Bahasanya ya ikhtiar. Saya sebenarnya sering menyampaikan, tetapi kita tidak boleh terpaku terhadap perintah itu tadi semata, sehingga lama-kelamaan setan itu pinter, lama-kelamaan kita ini akan meninggalkan Allah. Nah, itu. Wirata wongel. Memang kudu dibalen-baleni. Sehingga ketika orang mengandalkan ibadahnya, dia sudah tidak akan mengharap rahmat Allah itu tadi. Seperti contoh Bani Israel itu tadi. Maka ini sikap orang yang arif, sikap orang yang ma'rifat kepada Allah ketika terjadi khilaf atau terjadi kesalahan itu. Jadi Imam Ibnu Athaillah dikatakan salah satu tanda orang-orang yang menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah bukan pada Allah secara murni. Judul itu tadi. Kenapa? Tujuannya supaya setiap hamba yang bisa mengenali siapa dirinya termasuk golongan mana kan itu. Itu tadi. Maka apabila saat melakukan maksiat atau kesalahan atau dosa, ia akan kehilangan harapan. Ia akan kehilangan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memasukkan kan ke dalam surga kan juga Allah Ta'ala.
Maka khulasohnya itu di dalam hikmah yang pertama ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mendorong, memberikan semangat kepada para salik. Salik itu ya peniti jalan menuju Allah. Kalau jalannya itu suluk kan itu. Salik itu orangnya. Agar apa? Menghindari sikap ketergantungan pada sesuatu apapun selain Allah Ta'ala, termasuk dohirnya ibadah itu tadi, termasuk bergantung kepada amalnya. Wis pokoknya karo dicerna diangen-angen, cerna diangen-angen. Kadangkala setan itu memang halus, terutama kepada abid kan itu, orang ahli ibadah. Jadi kadangkala banyak tergelincir ahli ibadah yang tidak punya ilmu itu kan banyak tergelincir, sehingga dalam hadis juga sangat benar apa yang disabdakan Rasulullah. Berapa 1000 ahli ibadah lebih mudah dipelesetkan oleh setan daripada satu alim yang faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang yang faqih, yang alim itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Karena yang paling cepat digelincirkan setan itu ahli ibadah itu, tanda kutip, yang tidak dengan ilmu. Makanya di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab fikih itu ya babul iman, terus kemudian babul ilmi. Jadi tidak hanya babul iman tok atau babul ilmi tok. Apa kata sahabat? Ta'allamnal iman tsumma ta'allamnal Qur'an. Kami ini belajar iman, kemudian belajar Quran. Jadi ketika melaksanakan syariat sudah didasari iman, tauhid yang kuat, maka akan cepat menuju kepada ma'rifat itu tadi. Karena orang akan mencapai ma'rifat kalau tauhidnya, imannya nggak kuat kan nggak akan sampai. Nggak akan sampai. Karena hubungannya dengan hakikat itu tadi. Kan melalui hakikat. Jadi memang ilmu ini sangat dibutuhkan. Itu hikmah yang pertama. Mungkin ada pertanyaan. Nggak apa-apa, ini diskusi. Penjelasannya dari terjemahan Gus Wafi nggak ada penjelasannya, cuma hanya terjemah tok. Jadi sekali lagi, salah satu tanda bergantungnya seseorang terhadap amalnya adalah kurangnya pengharapan dari rahmat Allah ketika adanya tergelincir melakukan kemaksiatan. Berarti tidak boleh bergantung kepada amalnya. Kalau orang bergantung kepada amalnya, berarti sama saja dia menuhankan amalnya, meninggalkan Allah Ta'ala. Begitu juga tidak boleh beranggapan bahwa satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amalannya itu tadi. Bisa dipahami ini maksudnya? Ya secara umum bisa, tapi ini memang diulang-ulang. Kemudian yang kedua, wal hikmatu tsani, iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati atau aliyati. Di situ aliyati atau aliyati.
aliyati. Ini pendek. Ya. Iradatuka utawi kekarepan sira, keinginan, kekarepanmu at-tajrida ing tajrid, makom tajrid. Maksudnya meninggalkan duniawi itu makom tajrid. Jadi kata-kata jarroda yujar itu tajridan, sepi, artinya meninggalkan duniawi. Iradatuka utawi kekarepan sira, keinginan sira at-tajrida ing makom tajrid atau meninggalkan duniawi. Ma'a iqamatillahi iyyaka sertane oleh netepaken Allah iyyaka ing sira fil asbabi ing dalem asbab iku minasyahwatil khafiyati saking syahwat keinginan al khafiyati kang samar. Keinginanmu untuk bertempat di makom tajrid atau keinginanmu untuk berlepas dari kesibukan duniawi. Padahal Allah Ta'ala telah menempatkanmu di dalam makom itu tadi. Padahal Allah telah menetapkan engkau pada makom asbab. Makom ngurusin dunya, kerja dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk menuruti syahwatmu, keinginanmu yang samar. Saya ulang. Keinginanmu untuk bertempat di makom tajrid atau keinginanmu untuk terlepas dari kesibukan duniawi. Nah, ora kerja. Contoh umpamanya seperti itu, gak usah kerja. Padahal Allah telah menetapkanmu di dalam makom itu, makom asbab. Ya kudu kerja dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah sebuah syahwat yang samar. Keinginan menuruti syahwat yang samar. Bukan kehendak Allah. Begitu juga wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyati. Sementara keinginanmu untuk bertempat makom asbab, padahal Allah Ta'ala telah menempatkanmu, telah menetapkanmu pada makom tajrid. Itu adalah kemerosotan dari cita-cita atau kemauan yang tinggi. Artinya keruntuhan tekad yang luhur. Jadi dua perkara yang istilahnya berlawanan. Lah kita itu harus bisa menempatkan di tengah-tengah. Karena tajrid ini termasuk kan sebuah kondisi seseorang bagaimana tidak memiliki kesibukan duniawi. Sering kita mendengar dan menyampaikan bahwa Allah Ta'ala ini memang berkuasa untuk memberikan rezeki katakanlah dengan asbab. Allah Ta'ala juga berkuasa memberikan rezeki tanpa asbab. Begitu juga Allah Ta'ala berkuasa memberikan rezeki berlawanan dengan asbab. Kan tiga tingkatan. Allah Ta'ala memberikan rezeki dengan kehendaknya kepada hambanya, kepada makhluknya dengan asbab. Perantara. Kerja.
Hanya sebagai perantaraan saja. Dagang, sawah, kebun, pegawai, buruh, dan sebagainya. Begitu juga Allah Ta'ala berkuasa memberikan rezeki kepada hambanya, kepada makhluknya tanpa sebab. Artinya bidunil kasbi. Tanpa sebab nyambut gawe. Tanpa sebab dia usaha secara dohir. Karena ayatnya juga jelas kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini yang tanpa sebab, bidunil kasbi. Tapi Allah Ta'ala juga berkuasa memberikan rezeki berlawanan dengan sebab, artinya berlawanan dengan akal sehat. Banyak contohnya. Di dalam Al-Quran juga bagaimana cara Allah memelihara, memberikan rezeki kepada Maryam. Yang mana di situ Nabi Zakaria saja tanya kan. Qala anna laki hada itu. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ayat pertama ini kan. Jadi ketika Maryam itu dididik oleh Nabi Zakaria di Masjidil Aqsa, kan punya mihrab itu kan. Hamba wajada inda rizqa qala ya Maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab itu. Awal ayatnya piye kuwi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambadaha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ya dah? Qala falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha, utangi sore meneh. Bawahnya lagi. Piye ngono wae, bawahnya lagi. Ayo. Ben ketemu maksudnya sekalian. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Ini termasuk yang tingkatan tinggi itu tadi. Allah berkuasa memberikan rezeki kepada hambanya berlawanan dengan asbab. Artinya asbab kasbun juga tidak, bidunil kasbi juga tidak. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi, itu langsung urusan Allah Ta'ala. Kalau yang dua-duanya kan masih dengan wasilah. Yang satu wasilah dohir, kemudian wasilah batin, kemudian yang ini bidunil wasilah. Dan itu banyak sebenarnya di dalam ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, itu juga sama. Itu Allah memberikan rezeki berlawanan dengan sebab. Dan Allah berkuasa. Maka kan ketika kita itu bisa sampai tingkatan yang tertinggi itu tadi, belajar menuju tingkatan yang tertinggi, ini sudah tidak terpengaruh dengan dua tingkatan ini tadi. Tapi bukan berarti meninggalkan asbab. Tapi bukan berarti meninggalkan bidunil asbab. Itu. Artinya supaya tidak menuhankan asbab, tidak menuhankan yang kedua itu tadi. Ya, ini banyak manusia yang tergelincir kadangkala.
Sehingga kenapa menuhankan matematika, menuhankan akal. Padahal kalau di akal-akal nggak ketemu akal. Bahkan ketika nggak ketemu akal pun juga akan berlawanan dengan akal itu sendiri kan. Maka kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, tempat ibadahnya Maryam, beliau menemukan makanan rezeki. Qala ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam ini dari mana? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini adalah dari Allah Ta'ala, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa batas. Maka ini termasuk meningkatkan keyakinan itu tadi. Tapi tidak boleh bertumbuh kepada dua ini tadi. Bukan menuhankan asbab itu tadi. Ataupun sebaliknya. Makanya di sini iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyati. Itu termasuk sebuah keinginan yang samar, syahwat, keinginan diri. Nah, itu ora tingkatane. Kok ditingkat-tingkatke kan itu tidak boleh kan? Karena kadangkala hanya niru-niru. Orang kadangkala dia sebenarnya belum kuat, tetapi kadangkala hanya untuk menutupi syahwatnya itu tadi, menyelamatkan diri. Banyak itu, teman-teman kan banyak itu, kadang. Maksudnya curhatnya itu loh. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Benar. Tapi ketika praktek, hati-hati. Allah yang memberikan rezeki, bukan sawah yang memberikan rezeki. Benar. Tapi prakteknya seperti apa? Karena kadang-kala ketika diuji itu lulus apa enggak? Nah itu. Diuji itu lulus apa enggak? Maka dua perkara ini seakan-akan yang bertolak belakang ini memang untuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menempatkan pada tengah-tengah lagi. Memang ini tengah-tengah terus. Dua perkara yang seakan-akan bertolak belakang. Sama yang pertama itu tadi. Yang pertama orang kepingin tajrid tapi sebenarnya Allah itu menempatkan dia di dalam asbab. Yang kedua, dia kepingin asbab sedangkan Allah sudah menempatkan di makom tajrid. Maka di situ dikatakan inhitatun anil himmatil aliyati wa iradatu kalan yo karep sira al asbaba ing pira-pira sebab ma'a iqamatillahi sertane oleh netepaken Allah iyyaka ing sira fit tajridi ing dalem makom tajrid iku inhitatun. Inhitat itu bisa maknanya keruntuhan atau kemerosotan. Inhitat, infial dari kata-kata hatun, hatoto. Lan kekarepanmu ing pira-pira sebab sertane Allah iku netepaken marang sira ing dalem tajrid iku inhitatun kemerosotan utawa keruntuhan anil himmati saking cita-cita al aliyati kang luhur al aliyati kang tinggi dan keinginanmu untuk bertempat makom asbab padahal Allah SWT telah menetapkanmu pada makom tajrid
adalah kemerosotan dari cita-cita yang tinggi atau kemerosotan atau keruntuhan dari kemauan yang tinggi. Jadi memang dikatakan tajrid sama istighol. Tajrid ki pokoke wegah donya. Istighol getem donya. Dua perkara yang bertolak belakang. Dua-duanya wis pokoknya kleru. Kalau tidak pada tempatnya. Jadi sebuah kondisi seseorang kalau istighol itu sibuk. Wis pokoknya sibukin donya, tangi turun donya. Harap turu wis donya, terus donya. Jadi kesibukan-kesibukan yang mana tujuan akhirnya memang dunia. Dunia, dan dunia. Ngelumpuke, pokoknya dikelumpuke, dihitung target lah. Ya ujung-ujungnya itu kan untuk perkara perut dan bawah perut kan itu. Untuk kehidupan yang jangka pendek. Itu intinya di situ. Yang dikatakan istighol itu. Kalau tajrid, wis gak gelem donya blas. Maka di situ dikatakan keinginanmu untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi, tidak mau bersusah payah, ora gelem rekoso, padahal Gusti Allah sudah menyediakan semua sarana-sarana itu. Allah Ta'ala telah membuka di hadapannya itu. Bahkan ketika menjalani makom tajrid itu tadi, ketika menjalani asbab itu tadi, bersusah payah, itu tidak mengganggu agamanya. Termasuk dia tidak punya sifat tamak. Begitu juga ibadah dohir nggak terganggu, ibadah batin juga tidak terganggu. Maka keinginan seperti itu dikatakan itu tadi syahwatil khafiyah. Jadi saya ulang, keinginan untuk menjauhi semua sarana kehidupan duniawi, tidak mau bersusah payah, tidak mau rekoso-rekoso. Padahal Gusti Allah menyediakan, sudah menyiapkan di hadapan semuanya itu tadi sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk dijalani, bahkan tidak mengganggu ibadahnya, tidak mengganggu batinnya, tidak membuat dia tamak, tetapi tidak dia jalani, maka ini termasuk keinginan yang samar. Artinya bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah. Bisa dipahami ini maksudnya? Karena memang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ketika menjelaskan murid-muridnya itu tidak semuanya langsung nyambung. Ya karena itu tadi perlu pengulang-ulangan kan geret sifatnya. Andai kan sudah paham semua sedurunge, berarti malah gak perlu ngaji kan. Ibarat seperti orang tua kita menerangkan tentang pengalaman perjalanannya kepada anak. Otomatis nak gak diulang-ulang, gak dicontohke, ya awake dhewe mung cuma bayang-bayang menurut pengalaman kita. Walaupun kadangkala ada yang tidak perlu penjelasan. Tetapi rata-rata memang perlu penjelasan. Jadi keinginan, saya ulang lagi, keinginan untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi, tidak mau bersusah payah untuk menjalani,
Padahal Gusti Allah Ta'ala telah menyediakan semua sarana itu tadi. Bahkan ketika untuk dijalani itu tidak mengganggu ibadahnya, tidak mengganggu hatinya, tidak mengganggu batinnya, tidak timbul sifat tamak umpamanya. Tapi dia masih menginginkan sifat tajrid itu tadi, ya tak? Berarti ini termasuk syahwat yang samar. Intinya gitu. Setelah gak usah nyambut gawe lah. Sebenarnya ibadah baik, ya kan? Padahal ketika itu dia ini pasnya makom istighol kan itu. Makom kerja. Maka ini termasuk sebuah keinginan syahwat yang samar. Atau sebaliknya yang kedua ini. Dia istighol. Wis pokoknya kerja dan kerja kayak gitu kan. Tentang dunia. Maka di situ sebaliknya. Padahal Allah Ta'ala menempatkan tajrid. Nah, makom tajrid. Maka apa yang terjadi? Di situ dikatakan inhitatun anil himmatil aliyati. Kan itu. Jadi keinginan terhadap kesibukan, sedangkan di situ Allah meletakkan tajrid, ya, maka di situ termasuk meruntuhkan cita-cita yang tinggi. Justru itu. Coba kita pahami coba. Bayangke, awake dhewe ngarepke sebab. Yus pokoknya nyambut gawe lah dadak bengek. Sedangkan Allah sudah menempatkan tajrid. Maka itu justru malah merontokkan, meruntuhkan cita-cita yang tinggi. Ini nak diangen-angen kan bertolak belakang dengan teori pada umumnya. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena memang keadaan apapun, dimanapun, seperti apapun, mau istighol, mau tajrid, gak ada urusannya, gak mempengaruhi kekuasaan Allah. Tidak mempengaruhi kehendak Allah. Itu loh maksudnya jane asli. Terus gak pengaruh. Arep nggawa teori apa, arep nggawa apa, gak mempengaruhi kehendak Allah Ta'ala. Maka dikatakan orang-orang yang arif, orang-orang yang ma'rifat itu, bahwa kedekatan manusia dengan seorang murid, maksudnya orang yang mencari meniti jalan menuju Allah itu murid maksudnya, yang belum mencapai kesempurnaan, maka ini bisa menjadi racun pembunuh bagi murid itu. Jadi kadang wong makrifat nerangke murid sing urung kuat, ini malah jadi racun. Urung pas. Makanya kadangkala kalau kita melihat orang makrifat, itu tidak semua apa yang disampaikan itu nyambung. Ya cara ibaratnya gini, kita wis kelasnya perguruan tinggi, nerangke nong cah SD. Apakah kita pakai bahasa perguruan tinggi? Kan tidak mungkin. Lah sedangkan ketika kita menerangkan terhadap anak SD, belum tentu kita itu lancar. Pasti akan mencari celah gimana anak itu bisa nyambung. Makanya susah. Ngaji itu biasanya siji sing wangel iki memang ngaji makrifat. Nomor loro ngaji angger sing mulang kuwi orang yang ilmune laduni. Mesti angel. Itu. Nah ngaji sing ngaji diterangke syariat, sing ngrungokke syariat, wis tetep nyambung langsung.
ngaji makrifat sing ngrungokke wis tingkatane makrifat wis langsung nyambung. Nah, makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini kan tidak menjelaskan. Ini kan sebenarnya kata-kata hikmah semuanya ini kan masih tanda tanya semua. Jadi memang perlu penjelasan. Itulah luar biasanya beliau. Itu. Kenapa? Karena beliau paham bahwa orang yang membaca tidak akan semua sama dengan beliau. Makanya kata-katanya dibuat seperti samar. Walaupun sebenarnya tidak samar. Artinya kata-kata beliau, hikmah beliau ini memerlukan penjelasan sesuai dengan bahasa yang membaca. Kan ini. Otomatis kan yang baca kan nggak sama dengan penulis, sang penulis kan nggak sama. Pemahamannya tidak akan sama. Di situ dikatakan keinginanmu untuk bekerja, berusaha keras mencari kehidupan dunia, padahal Allah telah menyediakan untukmu dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Ini yang kedua ini. Misalnya dipenuhi dengan dipenuhinya sandang, pangan, papan, wis pokoknya komplit lah. Begitu juga kamu ini merasa tenang, damai meski kekurangan, gitu. Meski kekurangan tapi damai, tenang. Bahkan di situ dikatakan tetap terus beribadah tanpa penghalang. Keadaannya itu tetap tekun. Maka sikap seperti itu tadi yang kedua ini termasuk sama saja mundur dari tekad yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Jadi ini dibalik dok sebenarnya. Yang seperti yang pertama, kebalikannya. Jadi jane iki wis tenang, keyakinannya gridnya sudah tinggi, nggak perlu susah payah, ibadah tidak pernah terganggu, walaupun mungkin secara dohir kadangkala kurang, tapi hatinya tenang, tidak mengganggu ibadahnya. Kok kepengin sibuk? Bahasa nih. Nak wong umum, nak kepengin sibuk seakan-akan mencapai cita-cita kan, tapi ini justru merontokkan cita-cita yang tinggi. Ini berarti mengalami kemerosotan. Jelas malah kemerosotan. Lah nak wong teori umum kan ora, ini wong bekerja keras berarti kan cita-citanya ini kan akan tercapai kan itu. Itu. Justru malah merosot. Kenapa? Lah ya memang orang tujuannya itu kan enak. Enak kan hidup itu kan bagaimana enak, santai. Apakah orang yang kesibukannya luar biasa, harta benda secara nominalnya banyak, kemudian wis pokoknya uangnya enggak seri, apakah itu orang yang berhasil? Enggak, aslinya kalau orang ahli ma'rifat melihat itu orang yang merosot. Orang yang merosot. Kenapa? Ya secara zahir dia yang diperbudak dunianya kan. Dia tidak jadi tuannya. Sebenarnya kan dia harus jadi tuannya, dunia jadi budaknya. Tapi kenapa malah dia yang menjadi budaknya? Harusnya dunianya itu yang menjaga dia, tapi kenapa dia malah yang menjaga dunianya? Karena memang manusia diciptakan itu sebenarnya untuk menjadi tuan kan terhadap dunia itu. Bagaimana dunia itu berkhidmat kan, melayani dia, bukan dia menjadi pelayan dunia. Makanya dikatakan merosot. Artinya cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi dirontokkan. Karena tujuan endingnya itu tadi. Nah itu. Maka hikmah ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ingin mendorong lah para meniti jalan menuju Allah itu salik itu tadi. Agar apa? Menghindari sikap ketergantungan. Jangan sampai bergantung
kepada selain Allah. Termasuk tidak bergantung kepada asbab itu tadi. Itu. Ada wong kadang waduh piye. Jalan ora iki kok gak nyambut gawe gak mangan. Wis kleru. Gak nyambut gawe gak mangan. Gak kerja ora mangan. Atau sebaliknya. Santai wae lah Gusti Allah li paring rezeki sehingga padahal dia belum sampai tingkatannya itu. Nah, ini juga dua-duanya bahaya. Nah, itu. Jadi wis jane wis diwai enak, melah pengen sibuk atau di situ gitu. Dia itu ketergantungan dengan kesibukan. Nah, dua-duanya ini juga bahaya. Karena dia tidak melibatkan Allah itu tadi. Maka dikatakan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mendorong, memberikan semangat, motivasi kepada para salik, kepada para peniti jalan menuju Allah supaya tidak bergantung kepada selain Allah, termasuk tidak bergantung kepada amal ibadah, bukan ibadah, amal ibadahnya. Jadi tidak bergantung kepada amal ibadahnya. Bukan berarti tidak bergantung pada amal ibadahnya terus gak ibadah, bukan, malah tambah parah. Jadi jangan sampai menuhankan amal ibadahnya itu tadi. Karena dia bisa beramal, beribadah juga Allah Ta'ala. Loro. Awal-awal bukan menggomo anak ilham. Dah itu aja, mungkin ada benarnya dari Allah Ta'ala, kekurangan mohon maaf. Kita tutup doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.